Baiklah, kali ini kita bersama-sama melihat perjalanan BPOS Indonesia yang selalu mengkoleksi beberapa pernik-pernik kepanduan di Indonesia. Dan kali ini akan kita tampilkan koleksi pandu Tionghoa yang pernah dipamerkan di petak 6 di komunitas Tionghoa Jakarta di Glodok Plaza. Dan ini akan kita lihat bersama-sama. Baiklah, yang pertama kita lihat ini adalah sabuk atau bakel yang bergambar kepanduan Tionghoa. Tetapi lambang ini rupanya adalah lambang kepanduan dari Republik Cina, jadi ROC atau Taiwan. Dan rupanya kepanduan Taiwan lah yang berkembang ke Indonesia menjadikan pandu Tionghoa juga berkembang di Indonesia. Ini adalah stempel yang dimiliki oleh kepanduan Tionghoa yang tersimpan di BPOS Indonesia. Kemudian ini adalah stempel Persatuan Kepanduan dari Surabaya tersimpan bagus di BPOS Indonesia. Ini adalah gambar dari P3K. Jadi ini menempel di bahu sebelah kiri dari pandu Tionghoa. Kemudian ini adalah sebagai tanda atau epolet yang terletak di bahu mereka. Ini bertulisan aksara yang artinya adalah Pandu Surabaya Selatan. Ini adalah topi-topi kepanduan yang dimiliki oleh salah satu kolektor dari Jakarta, Kak Andi, dan ini rupanya ditampilkan dan tampak kelihatan bendera berwarna merah itu adalah bendera dari Tionghoa Hekuan dari Tegal. Ini adalah koleksi-koleksi saya yang saya pamerkan di Jakarta, termasuk foto-foto dari pandu Putri Tionghoa. Kemudian ini ada seragam pandu Tionghoa yang sangat vintage sekali dan ini juga dimiliki oleh BPOS Indonesia. Kemudian Tionghoa Hekuan Tegal, ini salah satu sekolah Tionghoa yang berada di Tegal yang sangat luar biasa dan memiliki perhatian ke pandu Tionghoa. Ini topi, saudara, yang dikenakan oleh pandu Tionghoa. Kemudian ini adalah simbol yang melambangkan bunga leli yang dikenakan oleh pandu Tionghoa. Ini beberapa pernik-pernik pandu Tionghoa dari CHTH Tegal, dan makin banyak dieksplor dari kepanduan Tionghoa itu berasal dari Tegal. Tapi secara kebetulan tadi memiliki epolet yang tulisannya adalah pandu Tionghoa yang berasal dari Surabaya Selatan. Nah, ini juga epolet-epolet yang biasanya dikenakan di bahu oleh kepanduan saat itu. Ini gambar bendera Regu, ada 12 bendera yang tersimpan di BPOS Indonesia, peninggalan dari THHK Tegal. Semuanya dibuat dengan model batik. Ini beberapa pernik-pernik kepanduan yang bisa dinikmati ketika di pameran itu di petak 6. Ini saudaraku, dan ini juga tampak epolet. Epolet-epolet ini adalah bertulisan 6.0 menunjukkan ini adalah zona atau daerah kepanduan itu. Masih epolet, dan ini adalah kartu anggota kepanduan Tionghoa. Ini epolet dan beberapa tanda-tanda untuk menyimpan tanda-tanda kemahiran yang terletak di bahu berwarna merah, hijau, dan kuning. Kemudian nampak di pojok adalah foto-foto dari pandu Tionghoa. Di samping itu ada rak buku yang berisikan buku-buku pandu yang kita katakan sebagai pandu jadul, sedangkan ada bendera THK tampak kelihatan di atasnya. Ini adalah The Bibit Van Maulan Semarang ini. Ini salah satu di antaranya ada ibu dari kawan kita, keluarga dari kawan kita, Kak Joni. Ini tamu-tamu adalah tamu-tamu pandu-pandu gaib pada zaman saat mereka aktif di kepanduan Tionghoa, sedang menikmati kenangan-kenangan yang dilihat. Kemudian ini beberapa pernik yang ditampilkan tamu-tamu kita, Kak Jaya dan Kak Rapin bersama Kak Andi.
Ini yang terpampang di pilar-pilar untuk meramaikan pameran tersebut. Ini ada gambar saya, gambar Kak Bertot Sinaulan, Kak Sujono Adimulyo, Kak Supriyadi, Kak Andi Wijanarko, dan Kak Taufik Umar Prayoga beserta Kak Ahmad Rusdi. Beliau adalah mantan dubes di Yunani dan dubes Indonesia di Thailand. Saat ini adalah Yayasan Kepanduan di Asia Pasifik. Ini emblem koleksi Kak Taufik juga dipamerkan di arena ini. Juga buku sebagian dari Kak Rapin, kemudian juga benda koleksi pioneeringnya Kak Supriyadi dan tentu saya dan Kak Bertot Sinaulan, kemudian juga Kak Ahmad Rusdi, dan menampilkan sebuah patung BP yang diperoleh dari seorang yang terhormat. Kemudian ini adalah pengunjung-pengunjung yang setia setiap hari memenuhi arena pameran. Ini juga demikian, dan ada penjelasan yang diberikan oleh Kak Hendra Suteja tentang berbagai pernik yang terpamerkan di arena pameran. Dan ini adalah petak 6 tempat kita berpamer, terdiri dari Scott uniform, foto filateli, pin, kerchief atau scarf, dan buckle. Nampak ini yang memfasilitasi Kak Joni, yang memfasilitasi karena beliau adalah yang berkecimpung di petak 6. Ini saat memperkenalkan atau menjelaskan beberapa koleksi. Tanpa antusias para pengunjung, dan kebetulan Siwen dari Metro Sinwen juga mengangkat kepanduan Tionghoa ini bersiaran dengan bahasa Mandarin, masih menjelaskan ketertarikan pada dunia kepanduan. Ini adalah pernik-pernik dari BP House yang dipamerkan. Kebetulan Kak Wiwit juga datang mengenakan pakaian dari Korea. Ini adalah buku harian milik Pandu Tionghoa yang diliput oleh Sinwen Metro. Terima kasih untuk Metro Sinwen, dan masih Metro Sinwen yang mengabarkannya. Dan tanpa ini sedang wawancara dari Sinwen pada Kak Yongchun Surya Kencana atau Kak Suherman, dan Kak Andi Wijanarko. Ini beberapa kawan untuk melihat logbook, catatan sejarah dari Gerakan Pramuka. Ini nampak mereka sangat antusias dan mengambil foto secara detail. Ini kita lihat juga perangko-perangko yang mereka cermati, dan ini nampaknya terus untuk melihat Kak Adi Wijanarko sudah menerima tamu. Dan salah satu kawan kita yang dari Korea, sekarang sudah kembali Korea lagi. Beliau adalah pencermatan terhadap forest atau kehutanan yang ada di Indonesia. Kak Supriyadi mengeksplor pengalamannya di hadapan peserta. Nampak Kak Seno juga hadir, dan Kak Sujono. Ini adalah buku Gerakan Pramuka yang sangat vintage sekali, yang berisikan bagaimana pidato-pidato para presiden. Maksudnya adalah presiden sebagai pramuka agung. Kak Seno sedang menikmati di pameran ini. Sekali lagi ini kawan-kawan dari Korea. Terima kasih kehadirannya. Dan ini masih tampak ada beberapa patung yang dihibahkan kepada Kak Adi Wijanarko, patung Pandu Tionghoa. Dan ini masih tersimpan di tempat beliau sampai sekarang kalau dinikmati di basecamp Kak Adi Wijanarko. Ini nampak ketika didudukkan dalam suatu meja, nampak bagus sekali. Ini adalah pilar-pilar yang berisikan berita-berita tentang pameran arsip tersebut. Masih nampak pada kita semuanya.
petak 6 jadi ceria. Dan ini di pinggir jalan untuk memperlihatkan dan memberikan info pada masyarakat kalau ada pameran Pandu Tionghoa. Dan akhirnya, saudaraku, kita akan akhiri dan terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan berkembang lagi untuk masa depan. Terima kasih.